And tonight I'm alive, ain't no dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan program hasil linear tentang metode simplex. Di sini kita mempunyai soal, berikut ini adalah hipotesis sebuah perusahaan PT Graha menghasilkan sepeda dan motor yang diproses melalui mesin pusat. Mesin 1 memiliki kapasitas maksimum 120 jam, mesin 2 memiliki kapasitas maksimum 180 jam untuk menghasilkan sepeda menghendaki pemakaian 6 jam mesin 1 dan 3 jam mesin 2. Untuk menghasilkan motor menghendaki pemakaian 4 jam mesin 1 dan 10 jam mesin 2. Bila profit atau keuntungan $45 per unit sepeda dan $55 per unit motor, gunakan metode simplex untuk menentukan jumlah sepeda atau motor yang harus dihasilkan agar mendapatkan keuntungan maksimum. Langkah pertama, kita misalkan X sama dengan sepeda dan Y sama dengan motor. Kemudian kita membuat fungsi tujuannya P sama dengan $45 kali jumlah sepeda ditambah $55 kali jumlah motor. Fungsi tujuan yang kita tulis di sini artinya sesuatu yang ingin dicapai. Kemudian fungsi kendala sama dengan 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 120. 6X merupakan 6 jam mesin 1 untuk menghasilkan sepeda, kemudian 4Y sama dengan 4 jam mesin 1 untuk menghasilkan motor. Waktu yang diperlukan adalah 120 jam, artinya boleh kurang dari 120 jam, tapi tidak boleh lebih dari 120 jam. Kemudian fungsi kendala yang kedua adalah 3X tambah 10Y, kurang dari sama dengan 180. Artinya 3 jam untuk mesin 2 menghasilkan sepeda dan 10 jam mesin 2 untuk menghasilkan motor kurang dari 180 jam. Kemudian kita akan merubah fungsi tujuan dan menambahkan variabel pembantu untuk fungsi kendalanya. P kurang $45 X tambah $55 Y. Ini dirubah dari fungsi tujuan di atas. Kemudian 6X tambah 4Y tambah R sama dengan 120 dan 3X tambah 10Y tambah S sama dengan 180. Di sini fungsi kendalanya sudah kita tambahkan variabel pengganti yaitu R dan S. Kemudian kita akan masuk dalam proses penyelesaiannya. Fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah kita rubah, kita masukkan dalam tabel variabel dasar P, R, dan S. P merupakan variabel fungsi tujuannya, R merupakan fungsi kendala yang pertama, S merupakan fungsi kendala yang kedua. P memiliki nilai 1, X memiliki nilai 45, dan Y-nya min 55. Variabel R dan S pada fungsi tujuan tidak ada, jadi nilainya ditulis 0. Lalu untuk variabel dasar R, P-nya 0, X-nya 6, Y-nya 4, R-nya 1, S-nya 0, dan nilai kanan adalah 120. Dan untuk variabel dasar S, P-nya 0, X-nya 3, Y-nya 10, R-nya 0, S-nya 1, dan nilai kanannya 180. Lalu pada kolom Y, kita lihat min 55 adalah angka yang mempunyai nilai negatif terbesar. Dan kolom Y disebut sebagai kolom kunci. Selanjutnya, cara mencari angka kuncinya, nilai kanan dibagi dengan minus 55. Lalu, dilihat mana yang memiliki angka positif terkecil, yaitu 180 per 10 sama dengan 18. Kemudian, pada tabel berikutnya, angka kunci dibagi dengan baris kunci pada variabel S. Jadinya seperti pada kolom ini. Jika variabel S sudah dibagi dengan angka kunci dan sudah terlihat seperti ini, variabel S kita ganti dengan X.
Setelah menentukan nilai pada variabel dasar S, kemudian diganti dengan R, kita harus menentukan nilai variabel baru pada variabel dasar P dan variabel dasar R dengan cara nilai baris dikali nilai kolom kunci dikali dengan kunci baru. Setelah kita mendapat nilai dari variabel P dan R, kita masukkan ke dalam kolom seperti langkah awal tadi. Dan di sini kita lihat pada nilai variabel P memiliki nilai negatif. Sedangkan pada variabel dasar P ini tidak boleh memiliki nilai negatif karena fungsi tujuan yang ingin dicapai kurang lebih dari 0, kemudian membuatnya seperti langkah awal, yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Lalu dilihat mana yang memiliki nilai positif terkecil. Dan nilai positif terkecil ada pada variabel dasar X, 5,4. Kemudian kita mencari nilai baru dari variabel dasar P dan variabel dasar R. Seperti pada langkah awal tadi, yaitu nilai baris dikurangi nilai kolom kunci dan dikali nilai kunci baru. Jika kita sudah menentukan variabel P dan Y, jika tidak ada nilai negatif pada variabel dasar P, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa keuntungan maksimum jika X sama dengan $45 dan Y sama dengan $55, dengan X adalah sepeda dan Y adalah motor, maka X dan Y yang dihasilkan untuk mendapat keuntungan yang maksimum jika X sama dengan $45 dan Y sama dengan $55, maka X adalah 6 dan Y adalah 41. Atau dengan kata lain, sepeda adalah 6 dan motor adalah 41. Dengan keuntungan maksimum yang akan didapat perusahaan tersebut adalah $1.151. At the finish, your glass of wine. We